Seorang wanita menyukai barang antik dan selalu menjaga serta merawatnya di rumahnya. Hingga suatu hari, saat dia sedang membersihkan rumahnya, anaknya tidak sengaja memecahkan sebuah guci, yang mana guci tersebut sangat mahal harganya. Sehingga guci mahal tersebut hancur sampai berkeping-keping. Sang ibu pun marah sekali, sehingga ia marah lalu mendoakannya. Semoga Allah menimpakan kepadamu sebuah batu yang menghantam tulangmu. Lalu sang suami pun marah karena doa istrinya pada anaknya. Ia pun lalu mengingatkannya dengan hadis Rasulullah SAW. Jangan memohon kutukan pada dirimu sendiri, dan jangan memaki anak-anakmu, dan jangan memaki hamba-hambamu, dan jangan memohon kutukan atas harta bendamu. Jangan sampai kamu kebetulan melakukannya pada saat Allah diminta untuk sesuatu dan justru mengabulkan permintaanmu. Lalu sang ibu pun merasa sedikit bersedih. Kemudian kejadian itu pun berlalu dan sang ibu pun melupakan doa yang telah ia panjatkan ke langit sedang ia tidak mengetahuinya. Dirinya sering berdoa ketika marah dan tidak terjadi apa-apa, sehingga ia pun meremehkan doa-doanya. Tetapi Allah tidak meremehkan doanya. Sang anak pun akhirnya tumbuh dewasa bersama saudaranya. Ia pun menjadi anak yang disayangi oleh ibunya dan sangat berbakti. Ia sangat menyayanginya, menjaganya dengan baik dan penuh perhatian. Dan ketika waktu ia lulus dan mendapatkan pekerjaan adalah hari yang dinanti-nanti oleh sang ibu. Lalu sang ibu pun mempersiapkan sebuah pesta pernikahan agar kegembiraan mereka pun sempurna. Dan setelah itu, sang anak pun akad nikah bersama perempuan soleha yang menjadi pilihan ibunya. Sebelum berlangsungnya pernikahan, beberapa hari ke belakang, ayahnya mempunyai bangunan rumah yang dulu lalu ia merenovasinya kembali dan membangunnya kembali. Lalu sang anak pun ikut pergi bersama ayahnya untuk memantau pekerjaan para pekerja bangunan di sana. Dan kala itu, ia tidak terlihat dari pengawasan ayahnya. Setelah itu para pekerja mendengar teriakan anaknya, lalu suaranya pun terhenti, di mana ada sebuah batu yang runtuh mengenainya ketika proses renovasi. Sehingga para pekerja pun datang melihatnya tidak sadarkan diri. Lalu dia pun dibawa ke rumah sakit dengan mobil ambulan. Lalu ia pun masuk ke ruangan gawat darurat. Setelah itu sang ayah pun menghubungi istrinya dan memberitahu apa yang terjadi. Sang ibu pun tidak bisa berbicara hingga ia menjerit. Dan Allah mengabulkan doanya dahulu pada waktu di mana ia mendoakan anaknya ketika kecil. Lantas sang ibu pun sadar dan langsung pergi bersama anak-anaknya ke rumah sakit. Dan di sana ia melihat anaknya sedang tidak sadarkan diri. Sang ibu pun membayangkan anaknya berbicara padanya. Ini adalah doamu yang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sang ibu pun menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya Rob, ampunilah dosaku dan sayangilah anakku. Maka engkau maha mulia dan engkau selalu memberikan kelembutan. Aku telah memperbanyak doa keburukan, dan doa pada anakku yang kecil itu adalah doa yang terakhir keluar dari mulutku. Maka kembalikanlah kepadaku ya Allah, dan jangan ambil dia karena dosaku. Sang ibu pun tidak meninggalkan rumah sakit selama 3 hari. Selama waktu itu, ia berpuasa dan bangun malam, serta berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Setelah 3 hari pun anaknya sadar dan melihat ibunya tidur di depannya. Sehingga ia pun membangunkannya dan memeluknya. Lalu sang ibu pun tidak percaya atas apa yang dilihatnya, sehingga ia menangis dalam sujud syukurnya. Lalu ia pun memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengabulkan doanya dan mengembalikan kepadanya anak yang paling disayanginya. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ